Sudah masuk waktu sholat ya. Aurat, terakhir aurat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin ma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqh Fiddin li Fadilati Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih di Kitabus Shalah halaman 13. Terakhir kita menyelesaikan pembahasan tentang syarat ketiga, yaitu satrul aurah, menutup aurat. Jadi beliau di sini menjelaskan bahwa aurat seseorang dalam sholat itu terbagi menjadi 3. Ada mukhaffafah, ada mutawassithah, ada mughalladah. Mukhaffafah itu ringan, mutawassithah itu pertengahan, mughalladah itu berat. Ya, yang paling berat. Aurat yang paling ringan adalah auratnya anak-anak usia 7 sampai 10 tahun. Maka dijelaskan di sini auratnya adalah dua kemaluan. Kemudian mutawassithah adalah auratnya laki-laki dewasa, ya, atau laki-laki yang lebih dari 10 tahun belum balik, ya, atau wanita sebelum balik di atas 10 tahun, atau budak, ya kan, wanita budak dewasa. Maka auratnya termasuk aurat menengah, yaitu apa? Dari pusar sampai lutut. Ya, dari pusar sampai lutut. Maksudnya dari pusar sampai lutut, ya, pusar termasuk yang harus tertutup, termasuk juga lutut. Dan yang mughalladah adalah aurat paling berat, yaitu auratnya wanita merdeka yang dewasa, yaitu seluruh badannya adalah aurat kecuali wajahnya. Berarti semua wanita merdeka balik ketika sholat wajib menutup seluruh badannya kecuali wajahnya. Nah, kalau wajah bagaimana ditutup? Maka wanita tidak boleh menutup wajah kecuali darurat. Dalam artian kalau di situ banyak orang-orang ajam, dari non muhrim, ya, non mahram, maka di situ diperbolehkan untuk menutup wajah karena darurat. Sebagaimana seseorang yang sholat pakai masker, kan tidak boleh lah sholat pakai masker, hukumnya kan makruh. Tapi ketika darurat, misalnya sedang batuk, ada flu, supaya tidak menular atau mengganggu yang lain, maka diperbolehkan memakai masker. Ya, maka hukumnya sama seperti itu. Adapun tangan dan kaki, maka pendapat yang berhati-hati adalah wajib untuk ditutup. Ini wallahu alam. Ini tentang aurat. Ada yang dibahas sebelum kita lanjut? Ya. Ya.
Hmm. Ya. Ya, itu termasuk wajah. Sehingga kalau wudhu harus dibasuh. Ya, sehingga kalau wudhu yang sini ini tetap harus bagian janggut sini harus dibasuh. Ya, itu tidak masalah. Karena itu termasuk bagian wajah. Jelas ya. Makanya kalau itu bukan wajah berarti ya basuhnya cuma sampai sini tak. Sini nggak usah. Kalau ini bukan bagian wajah, kan konsekuensinya seperti itu. Yang lain? Ya, Mas Tri dulu, Mas Tri. Celana? Terus gimana? Di luar? Wallah alam, saya nggak tahu. Kalau longgar, ya, kalau longgar maka tidak mengapa. Kalau ketat maka tidak boleh. Ya, wallah. Terus? Manhaj itu torekoh, jalan. As-salikin ya orang-orang yang berjalan. Salakaya selukuhan berjalan. Jadi kalau salikin itu orangnya, manhaj itu jalannya. Paham? Ya. Tidak mesti orang terdahulu. Ini jalannya orang-orang yang berjalan. Jalannya orang-orang yang berjalan. Enggak, manusia hidup itu kan berjalan toh. Jalan kemana? Jalan menuju Allah gitu loh. Jadi beliau di sini mengajak kita supaya kita itu berjalan di atas rel yang sudah Allah tetapkan. Apa itu? Syariat, dan syariat isinya kan perintah dan larangan. Maka buku fikih itu kan isinya membahas tentang perintah dan larangan, baik berkaitan dengan ibadah maupun muamalah. Nah, lah jalannya mana ini loh? Manhaj. Manhaj ini jalannya orang-orang yang berjalan menuju Allah. Jelas? Wallah. Yang lain? Cukup ya? Kita masuk syarat yang keempat. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa minha istiqbalul kiblati. Qala Allah ta'ala wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa minha, di antaranya apa ini? Dhamirha kembali ke syurutus shalah. Di antara syarat-syaratnya, syarat sahnya sholat, kan sudah disebutkan apa? Toharoh. Dua, apa? Dukhulul wakti. Ketiga, satrul aurah. Empat, ini istiqbalul kiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Lah kiblatnya kaum muslimin apa? Ka'bah. Jadi kiblatnya kaum muslimin Ka'bah. Sehingga kaum muslimin dimanapun berada yaitu menghadap ke arah Ka'bah. Bukan masalah menghadap ke baratnya. Jadi kita orang timur kenapa sholatnya menghadap ke barat? Karena Ka'bah posisi di barat kita. Sehingga kalau nanti kita safar bepergian kok arahnya sudah di barat Ka'bah yang harus menghadap timur. Posisinya di selatan Ka'bah ya harus menghadap utara. Jenengan ke Madinah sholatnya harus menghadap selatan. Jangan ngeyel gitu.
Salat kadek mbeni sing ngakon mbambai ya madhep kulon, salat tok madhep ngetan. Ya kan? Jadi perlu dijelaskan ya bahwa kenapa sholat kita madhab ke barat, karena kiblat kita arahnya di barat. Jadi ilahnya atau inti permasalahannya adalah menghadap Ka'bah, menghadap arah Ka'bah. Intinya di situ. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah dibawakan oleh beliau di sini. Wa min haitsu kharajta. Dan dimanapun kamu keluar, maksudnya keluar apa? Untuk sholat. Fawalli wajhaka, maka hadapkan wajahmu syatra ke arah al-masjidil haram, masjid al-haram, yaitu Ka'bah. Ya. Pertanyaannya, apakah harus lurus? Ya. Kalau mampu, maka harus, kalau mampu. Contohnya mampu apa? Dia bisa melihat Ka'bah. Jadi Ka'bah kelihatan dari rumahnya. Maka wajib presisi sesuai arah Ka'bah ketika dia melihat Ka'bah. Atau berada dia sholat di Masjidil Haram. Ya, maka dia wajib menghadap Ka'bah, enggak boleh kanan, enggak boleh kiri, harus lurus ke arah Ka'bah. Nah, bagi yang tidak mampu seperti kita, maka bagaimana? Yang penting ke arahnya. Meskipun itu kalau diturut mungkin merucut. Karena apa? Geser 1 mili saja arahnya ya. Itu cuman geser 1 mili saja, itu nek diturut tekan Mekah kono, itu bisa berkilo-kilometer. Ya enggak? Ya deh ya. Iya. Jadi misalnya ini ya. Ini arahnya gini. Cuman saya geser gini aja. Ini di baris lurus sampai Mekah sana, itu selisihnya sudah berkilo-kilometer gitu, dari arah awal. Misalnya seperti ini, garis mentok keluar sana. Terus saya geser ke sini, lihat gini. Tuh gesernya sudah jauh sekali, berkilo-kilometer. Paham maksudnya? Artinya bagi siapa saja yang tidak bisa melihat arah atau tidak bisa melihat langsung Masjidil Haram, maka yang penting ke arahnya. Apa kata Nabi? Kalau di Madinah itu, ma bainal masyriqi wal maghribi fawal kiblah. Jarak antara timur dan barat itu masih termasuk kiblat. Itu ketika di Madinah. Karena orang Madinah sholatnya madhab selatan. Yang penting pokoknya madhab antara timur dan barat. Ini timur, ini barat. Penting ke sana, enggak ke sana, enggak ke sana. Paham? Jadi jarak antara timur dan barat. Walaupun serong-serong dikit maka tidak mengapa. Tapi kalau sudah ada teknologi ya, yang membantu kita, maka itu lebih sempurna. Lebih sempurna. Jadi misalnya masjidnya dibuat arah kiblat ya, kemudian sudah dikompas dan lain sebagainya, maka itu lebih sempurna. Mendekati kepada yang diperintahkan. Namun seandainya ya masjidnya sudah terlanjur, ya, yang penting itu masih menghadap ke barat, walaupun serong dikit ya, maka tidak masalah. Tidak usah karpetnya diring-ringke. Ya. Itu pendapat yang kuat seperti itu. Karena berdasarkan sabda Nabi, ma bainal masyriqi wal maghribi fahuwa kiblah. Selama itu masih ada di arah antara timur dan barat, maka itu masih termasuk kiblat. Bisa dipahami? Ya, seperti itu. Berikutnya, fa'in ajiza. Fa'in ajiza anistikbaliha lima rodin au ghairihi sakoto kama taskutu jami'ul wajibati
bil ajzi anha. Bil ajzi anha. Qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Fa'in ajiza, jika tidak mampu, ajiza itu makna secara bahasa kan lemah ya. Lemah itu maksudnya tidak kuasa. Jika tidak kuasa untuk menghadap kiblat, jika tidak mampu untuk menghadap kiblat, lima rodin karena apa marot sakit, au ghairihi atau yang lainnya. Contoh yang lainnya misalnya apa? Ya naik kendaraan, ya naik kendaraan seperti apa itu naik pesawat atau kendaraan misalnya kereta yang situ tidak ada waktu berhenti untuk menjamak dan nanti bisa keluar waktunya, maka ya dia sholat sesuai dengan menghadapnya arah kereta. Ya. Kalau tidak memungkinkan menghadap kiblat. Tapi kalau ada musolanya, kemudian apa bisa mencari arah kiblat, ya tetap berkewajiban untuk menghadap arah kiblat. Kama taskutu, nah, sebagaimana gugur jami'ul wajibat, seluruh kewajiban-kewajiban bil ajzi anha, dengan sebab tidak mampu mengerjakannya. Jadi seluruh kewajiban seperti itu ya. Jadi sholat secara asal berdiri. Tapi kalau tidak mampu maka boleh dengan duduk. Boleh dengan duduk. Ketika seorang mau sholat berhadas, kemudian tidak ada air, maka dia bisa bertayamum. Tapi kalau tidak bisa tayamum bagaimana? Contohnya orang yang stroke dan dia sadar dan tidak ada yang bantu dia untuk padahal yang bantu dia mungkin lagi berhalangan. Dan kalau tidak segera sholat akan segera kehabisan waktu. Maka bagaimana seperti ini? Pendapat yang kuat adalah sholat ya semampunya tanpa bersuci. Ya seperti itu. Karena nanti keluar waktunya. Ya seperti itu. Jadi seperti jelaskan Syekh Abdul Malik dalam Shahih Fiqh Sunnah, dia mengatakan demikian. Pendapat yang kuat itu dia sholat ya dalam kondisi apapun semampu dia. Karena tidak ada orang, kalau ada orang kan nanti diwudukan atau ditayamum. Tapi kalau tidak ada ya dia sholat semampu dia. Karena dia masih sadar, orang stroke biasanya masih sadar, cuman fisiknya nggak bisa gerak, nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu. Jangankan tayamum, duduk sendiri aja nggak bisa. Tapi dia masih sadar, karena masih sadar masih wajib sholat. Jelas? Sehingga di situ dia gugur kewajibannya. Termasuk menghadap arah kiblat. Maka gugur kewajibannya dari orang seperti itu. Nah, Mas. Ada yang tanya? Ya. Meskipun ini sakit berhadas besar juga. Meskipun ini saja mungkin iya, berhadas besar. Karena kalau dia tidak segera sholat kan keluar waktunya. Ya, keluar waktunya. Ya. Kalau rasa itu sholatnya tidur terus gimana? Posisinya miring atau kan tidak bisa duduk. Itu posisinya gimana? Kalau dia bisa miring maka dengan miring. Kan ala janbin ya. Ala janbin itu kan maksudnya miring. Tapi kalau tidak mampu maka terlentang. Ya kalau mau menghadap kiblat kan berarti kepalanya harus di utara. Kepalanya di utara, dia miring ke kanan menghadap kiblat. Ya semampu dia. Kalau dia memang dengan menghadapnya kiblat itu miring ke kiri, maka ya dia miring ke kiri. Karena ranjangnya menghadap
Karena di rumah sakit kan nggak mungkin toh mutar-muter ya. Apalagi yang kelas BPJS kelas paling bawah. Itu ranjangnya udah deket-deket itu susah itu mau geser-geser. Ya, maka semampunya. Kadang-kadang ada yang ke timur barat, gitu. Ada yang ke timur barat ya sudah, ya, semampu dia sesuai apa itu arah ranjangnya. Wallah. Kalau pikun kan hilang akalnya. Kalau hilang akalnya nggak ada kewajiban lagi. Ya. Jadi kalau sudah pikun, ya pikun intinya kan ya sering lupa gitu. Terus kembali seperti anak-anak lagi itu kan pikun. Ya, sering mengulang-ulang perkataannya. Putune teko dibacani melipir kae. Ya kan, kok suwe-suwe kelingan, wah kowe iki ndek mangkon. Saya punya mbah-mbahnya istri gitu ya, sekarang udah pikun itu. Tapi masya Allah karena kebiasaannya ke masjid, pinginnya ke masjid aja, tapi nggak boleh sama keluarganya. Khawatir nanti kemana-mana. Udah gugur karena nggak berakal kan. Tapi kalau pas sadar, dia mening pas dengar adzan ya dia wajib ketika itu. Jelas ya. Tapi kalau pikunnya terus menerus ya nggak wajib. Tapi kalau ada kadang pikun kadang itu namanya dat nyeng. Dat itu sadar, nyeng itu hilang gitu. Maka pas dat itu wajib. Jelas ya. Pas dat itu wajib dia sholat. Tapi kalau pikun biasanya itu ya hampir dikatakan itu terus menerus ya, karena itu memang fase ya, fase di mana memang seorang itu sudah akalnya tidak sempurna. Maka dikatakan itu apa? Tidak berakal, akarnya tidak sempurna. Jika tidak ada kewajiban untuk sholat ketika itu. Makanya sebagian ulama ada yang menafsirkan ya, surat At-Tini wa Zaitun itu kan, ya, ilal ladina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka dia akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Itu sebagian ulama menafsirkan orang itu kalau masa mudanya, masa warasnya, masa sehatnya itu rutin ibadah, maka ketika masa tua, ketika pikun, itu walaupun tidak bisa ibadah, dicatat ibadah sebagaimana ketika dia sehat. Karena apa? Falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala dia tidak pernah terputus. Ada yang menafsirkan seperti itu. Yang lain? Ya. Ya, namanya pikun itu tidak harus ya. Jadi orang nanti harus pikun itu enggak. Sebagaimana orang meninggal harus sakit kan enggak itu. Paham? Orang sehat jantungnya berhenti mati kok. Terus nanti divonis apa? Serangan jantung. Semua orang yang meninggal pasti serangan jantung. Ya kan? Makanya walaupun udah nggak sadar berbulan-bulan tapi jantungnya masih gerak, ya dikatakan masih hidup. Ya nggak? Koma sampai berbulan-bulan nggak sadar, tapi jantungnya masih berdetak, ya dikatakan masih. Semua anggota badannya sehat semua, kecuali satu, jantungnya berhenti. Ya sudah divonis mati. Ya nggak? Berhenti jantungnya. Dikatakan serangan jantung udah. Jadi kalau tidak ada indikasi apa-apa kok tiba-tiba jantungnya berhenti ya udah vonisnya serangan jantung. Itu. Jadi tidak harus. Ya. Saya belum pernah membaca riwayatnya, nggak tahu saya. Barangkali ada yang pernah membaca. Ada memang. Rasul Kibar. Ya maksudnya itu apakah
apakah itu dimaknai bebas dari kepikunan? Saya tidak tahu apakah tafsirnya ke situ. Kalau kibar kan memang itu usia tua ya, buruknya waktu tua. Nah, bisa saja ditafsirkan apa? Akhir kehidupannya ya tetap istiqomah, kan bisa saja toh. Bisa istiqomah sampai akhir hayatnya. Tapi wallahu alam, kalau misalnya ditafsirkan kepada itu kepikunan mungkin saja. Ya, wallahu alam, saya nggak tahu. Belum membaca syarah hadisnya masalah. Yang lain? Ya. Kita itu mau nggak mau juga terpaksa tidak aurat itu gimana? Ya gimana namanya darurat? Kalau tidak ada wanita, kalau ada wanita ya wanita. Misalnya istri kita. Nggak mampu. Ya bisa minta tolong orang lain, misalnya tetangga dibayar, itu kan lebih baik. Ya kan? Cari yang mampu. Ya. Ya bakti boleh, tapi kan ada batasan. Bakti boleh tapi ada batasannya. Jadi selama masih bisa mengusahakan, ya maka tetap diusahakan sama perempuan. Ya, termasuk memandikan jenazah ya. Bolehkah? Seperti kita memandikan jenazah ibu kita. Ya, misalnya nggak ada sama sekali, maka pendapat yang kuat tidak usah dimandikan. Misalnya adanya laki-laki semua, termasuk anaknya, maka pendapat yang kuat tidak usah dimandikan. Sampai seperti itu, ya kan? Ya, pola alam. Seperti jelaskan saya baca di dalam sarahnya apa itu mulakhas fikihnya Syekh Fauzan kalau nggak salah seperti itu menjelaskan. Jelas ya, pola alam. Karena apa? Kehormatan itu lebih dijaga dan diprioritaskan. Karena orang muslim ketika meninggal itu sama statusnya ketika hidup. Ya, jelas? Suami istri boleh. Laki-laki memandikan istrinya, istri memandikan suaminya. Nah, kecuali kalau anak kecil, ya anak kecil yang belum mumayyiz di bawah 7 tahun, maka itu mutlak boleh laki-laki, perempuan bebas. Jenazahnya laki-laki dimandikan perempuan, jenazah perempuan dimandikan laki-laki boleh di bawah 7 tahun. Nah, sebelum mumayyiz. Ya. Cukup, lanjut dulu. Dalilnya adalah fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Halaman berikutnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari nafilata ala rahilatihi. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fis safari an-nafilata ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Haitsu tawajjahat bihi. Muttafaqun alaihi wa fi lafdin ghaira annahu la yusalli alaiha al-maktubata. Wa kana Nabi, dan dahulu biasanya Nabi sholat fi safar, atau pernah sholat di dalam safar itu sholat sunnah. An-nafilata itu sholat sunnah. Ala rahilatihi, di atas kendaraan beliau. Haitsu tawajjahat bihi, kemanapun menghadap kendaraannya. Jadi walaupun kendaraan beliau itu tidak menghadap kiblat, jadi beliau mengikuti arah menghadapnya tunggangan beliau, onta beliau.
Dalam riwayat yang lain, ghairu annahu, kan tetapi hanya saja la yusolli, beliau tidak sholat alaiha, di atas kendaraan, al maktubata, sholat wajib. Artinya belum ada riwayat yang sahih dari Nabi SAW beliau sholat wajib di atas kendaraan. Jadi kalau sholat wajib beliau selalu sholat di bawah, sehingga bisa mengambil posisi yang memungkinkan untuk menghadap kiblat. Ya. Jadi kalau menggabungkan dua riwayat ini, maka kalau sholat sunnah, ya, sholat sunnah, beliau Rasulullah SAW mengikuti arah kendaraan. Ketika sholat wajib, beliau tuh turun. Ya, beliau turun. Artinya apa? Kalau kita sholat sunnah, ya kita sholat sunnah, misalnya sholat duha, ya, atau sholat witir, dan kita berada di atas kendaraan, meskipun nanti ada waktu untuk apa? Turun, istirahat, sehingga ada musola yang bisa menghadap kiblat di sana, maka diperbolehkan tidak menghadap kiblat. Akan tetapi untuk sholat-sholat wajib, maka nanti menunggu waktu turun dari kendaraan, mencari musola sehingga bisa menghadap kiblat. Kecuali kalau nanti tempat istirahatnya itu sudah keluar dari waktu, paham? Misalnya nanti pesawatnya turunnya mendaratnya jam 8 pagi, ya kan? Berarti kan sudah keluar waktu subuh, ya sudah, berarti dia harus subuh di pesawat, menghadap sesuai dengan pesawatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Karena di situ ada pengecualian darurat. Ya. Selesai menghadap arah kiblat. Berikutnya, wa min syurutiha an-niyatu. Dan termasuk syarat sah sholat berikutnya adalah niat. Jadi niat itu syarat, ya. Kenapa? Karena harus dikerjakan sebelum sholat. Jadi sebelum takbiratul ihram sudah harus punya niat. Nggak boleh takbiratul ihram baru niat dulu. Ya baru niat. Jadi harus niat dulu baru takbiratul ihram. Jadi sekali lagi mengingatkan bahwa niat itu amal hati, maka tempatnya di hati. Membaca itu amal lisan, amal lahiriah, maka harus dilafadzkan walaupun sir. Jangan dibalik-balik. Yang posisinya niat maka dilafadzkan, yang posisinya dilafadzkan malah dibatin. Mungkin ada ya seperti itu. Jadi ketika takbir malah baca Al-Fatihahnya dalam hati. Ini kan nggak benar. Yang namanya membaca kan dengan lisan. Jadi mulut harus bergerak. Jelas? Mulut harus bergerak karena membaca. Dan membaca termasuk amal lahiriah gitu loh. Jelas? Adapun niat itu amal hati, posisinya malah di hati. Jangan dibalik yang di hati diucapkan, yang harusnya diucapkan malah dibatin. Ini namanya kebalik-balik. Wa tasihhus sholatu fi kulli maudhi'in. Wa tasihhus sholatu fi kulli maudhi'in. Illa fi mahalli najisin. Fi mahalli najisin. Au magsubin. Au fi maqbaratin. Au hamamin. Au a'tani ibilin. A'tani ibilin. Wa fi sunanit Tirmidzi marfu'an. Wa fi sunanit Tirmidzi marfu'an. Al-ardu kulluha masjidun. Al-ardu kulluha masjidun illal maqbarata
wal hamama wal hamama. Ya, setelah beliau menyampaikan niat, beliau menyampaikan di sini watasihhu shalah, tentang tempat sholat. Sholat itu boleh atau sah fi kulli maudhi'in, di setiap tempat, di semua tempat. Artinya apa? Semua permukaan bumi ini boleh digunakan untuk sholat. Ila, kecuali fi mahali najisin, tempat najis, tempat yang di situ ada najisnya. Satu. Yang kedua, au maksubin, hasil rampasan. Ya. Karena tempat hasil rampasan itu kan haram toh. Maka di sini dia menguatkan pendapat bahwa sholat, ya, sholat di tempat yang itu hasil rampasan atau sengketa maka tidak sah. Harus pada tempat yang mubah, bebas sengketa. Gitu. Iya. Jadi meskipun masjid tetapi itu sengketa, kemudian lebih-lebih itu hasil gosop, ya nyerobot miliknya orang, terus disertifikatkan, kemudian diwakafkan. Bisa jadi seperti itu, ya kan? Maka itu termasuk ardun maksub, tanah hasil rampasan, sehingga tidak boleh sholat di situ. Jadi beliau banyak mengambil pendapat yang berhati-hati dalam masalah ibadah. Artinya apa? Kalau masih banyak tempat yang halal, kenapa masih harus beresiko milih yang ya ada resiko tidak sahnya itu loh. Seperti itu. Yang ketiga, aufi makbarotin, atau di pemakaman, di kuburan. Di makbarotin. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat jenazah maka boleh karena tidak ada ruku, tidak ada sujud di situ. Au hamam, atau di kamar mandi atau toilet. Kenapa? Di situ tempat najis. Au aqtani ibilin, atau tempat menderumnya unta, artinya tempat yang sering dipakai unta untuk menderum, termasuk kandangnya. Termasuk kandangnya. Kalau unta itu kan untuk kendaraan ya. Ya kalau mobil ya parkirannya unta lah gitu. Walaupun bukan kandang. Walaupun bentuknya bukan kandang, tapi dia ya, kalau parkir di situ, ya parkirnya itu artinya kan dari mana-mana ya udah diket di situ, ya kan. Terus nanti pakai lagi daripada nanti keluar masuk kan kandang. Biasanya kan gitu deh. Kandang itu ibaratnya garasi ini, ya, terus ada parkiran di luar. Nah, seperti itu. Walau alam ada nasnya. Ada nasnya yang melarang. Kemudian wa fi sunani Tirmidzi, namun beliau di sini tidak membawakan dalilnya ya, tapi ada hadisnya. Di dalam Sunan Tirmidzi marfu'an, secara marfu', al ardu kulluha masjidun. Bumi itu semuanya adalah tempat sujud, artinya boleh dipakai untuk sholat. Ilal makbarata wal hamam, kecuali kuburan dan pemakaman. Apa? Kamar mandi ya Pak. Pemakaman atau kuburan dan kamar mandi. Ya. Selesai? Ada yang bahas? Belum masuk babu sifatis sholah? Oh, Pak. Di tetangga saya itu sampai sekarang masih itu konon sudah diwakafkan. Cuman dulu itu nggak ada hitam putih dan saksi-saksi sudah meninggal, yang pemilik wakaf itu sudah meninggal, juga sama anaknya. Sampai sekarang tidak sudah tua, tapi masih hidup sholat. Cuman masjid itu masih keluar.
takutnya dibangun nanti terus menang gugatan di pengadilan, jadi tidak mau dibangun, cuman masih itu termasuk. Yang menggugat itu mengizinkan sholat di situ nggak? Ya nggak tahu, pokoknya itu mau diambil. Ya monggo diambil, tapi kita masih boleh sholat di situ toh? Jangan kelihatannya. Artinya orang yang sholat di situ diusir nggak? Enggak, berarti ya sudah boleh itu aja toh. Kalau boleh nggak apa-apa. Jelas? Yang lain? Cuman kan masalah kepemilikan aja toh. Ya, kepemilikan. Masjid sama kuburan, masjid biasanya kan identik dari kuburan. Ya sebagian tempat, tapi keumuman ya enggak mesti kalau di sebagian tempat. Apakah penggunaan masjid itu sudah memenuhi kalau itu pembatas ya? Apakah tembok masjid itu sudah termasuk pembatas makam? Ya, jadi kalau misalnya ya mungkin kasus yang dimaksud ada tanah wakaf, ada tanah ya, karena deket-deket kuburan didol-dol ora payu diwakafe ae. Kalaupun laku harganya murah. Mending diwakafke nggih masjid. Karena dibuat rumah nggak ada yang mau tinggal di situ gitu ya. Akhirnya diwakafkan. Tapi mepet kuburan, ya perlu dipisah. Ya pisahnya paling nggak pagar. Ada pagar masjid, ada pagar makam. Iya, jadi nggak boleh kayak misalnya ini cuma tembok masjid, situ sudah makam, itu nggak ada pembatasnya. Ya walaupun di sampingnya, jadi harus ada pembatasnya. Kalau misalnya nggak bisa jalan, maka temboknya harus dua, harus ada pagernya double. Ini pagar masjid, ini pagar makam, dipisah. Itu, mulai. Ya? Apalagi kalau di barat ya kan. Bagian ulama mensyaratkan harus ada jalannya. Bagian yang penting sudah ada pagernya. Jadi ini pagar ini sebagai batas masjid, pagar yang ini sebagai batas makam. Jadi sudah terpisah, ada pagernya masing-masing. Ini pagar masjid, ini pagar makam. Pagernya harus dua, jangan satu. Iya, pagar masjid sendiri, pagar makam sendiri. Ya. Karena pagar makam itu masih miliknya makam. Berarti kan kalau enggak masjid enggak dipagar berarti nempel makam sama saja. Nah, tidak ada batasan, yang penting itu sudah dianggap orang itu pagar. Ya kan? Tidak ada batasan. Itu bukan pagar. Ya namanya pagar itu keliling. Ya apa Mas pagar nancep-ke rongler kayu ya guyu kan. Nanti jari kayak pagar lah kuwi ini patok loh. Beda ya. Jadi kalau pagar itu keliling. Walaupun bedak enggak harus tembok. Enggak harus tembok, yang penting ada pagar. Lah ya, pagar itu kan pembatas. Ya, artinya hewan enggak bebas keluar masuk, orang juga enggak bebas keluar masuk. Itu tidak harus, bisa tanaman misalnya apa, tanaman tetean itu ya, nah, bisa tanaman hidup atau pohon singkong misalnya ditata kemudian dipelipet bambu, bisa saja, tidak harus tembok, yang penting ada pembatas. Wallahu a'lam. Silahkan, cukup ya. Sampai di sini dulu untuk sifatus sholat, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.